teman-teman, kembali lagi bersama kita di obrolan anak sipil, di mana hari ini narasumber kita adalah orang penting di balik mobil yang kita pakai tiap hari ini. Beliau merupakan ketua Yayasan Toyota Astra dan beliau juga merupakan lulusan sipil angkatan 78. Perkenalkan, ini dia Pak Mintarjo. Ya, halo Pak. Halo Pak. Gimana Pak kabarnya? Baik Pak? Halo. Sehat ya Pak? Puji Tuhan, baik, sehat. Gimana ini Pak, kan akhir-akhir ini COVID ya Pak ya, di kerjaan sendiri apakah Ya. pengaruhnya gimana nih Pak? Mungkin boleh diceritakan sedikit nih Pak. Iya, mulai dari mana ya? Jadi memang gara-gara COVID ini kan lockdown ya, jadi beberapa saat sempat kerja di rumah aja gitu. Oke. Nah, tapi memang posisi saya sekarang ini kan di yayasan banyak sebetulnya tujuannya ada support pendidikan ya, membantu pendidikan. Salah satunya pendidikan yang belakangan gencar, pendidikan vokasi. Nah, ini terpaksa ada di slow down ya, karena pendidikan vokasi itu kan salah satu persyaratannya kan harus ada praktek. Nah, dengan adanya COVID ini, di praktek terpaksa sementara ditunda dulu, gitu ya. Karena ya nggak bisa. Kita tunggu sampai mau nggak mau kita mesti nunggu sampai situasi lebih kondusif ya, baru bisa mulai lagi. Itu pun dengan protokol yang cukup ketat, gitu. Kira-kira gitulah. Sementara ya kita kerjakan apa yang bisa materi-materi kita siapkan gitu. Oke. Boleh dijelasin Pak, pendidikan vokasi kayak gimana? Ini mengenai pekerjaan ya. Jadi Oke. Iya. Ya, Yayasan Toyota itu kan dibentuk oleh Toyota dan Astra dengan tujuan untuk membantu pendidikan. Didirikan tahun 74, udah pada lahir belum? Tahun 74. Aduh. Ya. Nah. Itu orang tua ya. baru umur 3 tahun itu Pak. Iya. Nah, cerita sedikit mengenai anu ya. Iya, nah, boleh Pak. Salah satu cerita banyak juga boleh Pak. Mengenai pendidikan. Ya. Salah satu masalah mengenai pendidikan vokasi di Indonesia dirasakan adanya kesenjangan yang cukup lebar antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Dikatakan bahwa satu pihak lulusan dari pendidikan vokasi cukup banyak, tapi di lain pihak ironisnya itu pengangguran tertinggi di Indonesia ini kebanyakan dari mayoritas dari pendidikan vokasi. Ini kan ironis sekali, berarti ada gap gitu. Jadi kita coba bagaimana mendekatkan antara pendidikan vokasi dengan dunia industri. Nah, kita di Toyota kan punya banyak ilmu, banyak skill. Itu yang kita bagikan. Jadi udah bukan zamannya lagi bantu pendidikan dengan beasiswa atau bantu, itu enggak. Kita coba memberi ilmu atau budaya industri, kita tularkan pada siswa-siswa SMK. Intinya kira-kira seperti itulah, gitu. Oke. Ya. Luar biasa. Itu yang salah satu ya kerjaannya ya, dengan pendidikan vokasi. Yang perguruan tinggi nanti ada lagi, tapi nanti panjang ceritanya. Ya, itu yang vokasi itu dulu lah. Pokoknya intinya begitu ya Pak ya. Tapi waktu kemarin kita cari-cari Pak Min ini, kita juga sempat riset kan di Google, banyak Pak namanya. Udah masuk banyak koran ya Pak ya. Waduh. Bisa aja ya. Gampang loh Pak carinya Pak Mintarjo. Waduh, itu keluar banyak banget Pak. Semoga nggak ada skandal ya, nggak ada berita jelek ya. Aman Pak. Skandalnya mungkin gunung di Jawa katanya udah pernah Bapak lewatin ya Pak ya? Ya, gunung di Jawa ya. Jadi kalau
saya naik pesawat terbang ke timur, itu senangnya selalu minta tempat duduk yang jendela, window, kanan. Itu memori saya ada di situ semua itu. Mulai dari Gunung Gede, kemudian Gunung Ciremai, Sindoro Sumbing, ya dan seterusnya lah. Lihat. Dan kalau balik ke Jakarta dari timur, itu saya minta window yang sebelah kiri. Jadi selatan kembali melihat gunung-gunung itu. Aduh, kayak itu terakhir naik gunung apa Pak? Yang paling terakhir sebelum COVID mungkin? Sebelum COVID apa ya? Gunung Gede terakhir. Oh, Gunung Gede itu. Dan selama COVID ini ada 3 gunung yang batal ya. Oh. Saya sudah merencanakan untuk ke Gunung Batur di Bali, kemudian Semeru di Jawa Timur, dan Papandayan di Jawa Barat, dan 3-tiganya batal gara-gara COVID. Nggak tahu sampai kapan nih. Tahun 4 kali Pak naik gunung. Nggak tentulah ya, sempatnya aja gitu loh. Ini tapi suka naik gunung udah dari muda dulu ya Pak ya, dari sipil mungkin ya waktu dulu ya. SMA pernah naik gunung. Emangnya sekarang udah tua gitu? Masih muda loh Pak. Gimana? Waduh. Gimana Bang? Aduh, bukan maksudnya gitu Pak. Aduh. Tapi ini loh hebat Pak. Apa namanya? Bapak di umur segini gitu masih luar biasa, masih aktif naik gunung gitu ya. Amel aja cuman tiduran nonton TV Pak. Caca Bang, caca. Ada yang namanya Yushiro Miura, itu umur 80 tahun masih mencapai puncak Gunung Everest. Waduh. Jadi Amel masih ada waktu berapa puluh tahun buat latihan dan ngumpulin uang ya. Siap, Pak. Mungkin pernah naik gunung di luar negeri juga. Sekali cuman di Kinabalu. Itu Kalimantan tapi sisi Malaysia. Indonesia aja masih banyak kok yang belum. Boleh diceritakan yang paling menariknya mungkin Pak? Yang gunung paling menarik, yang paling susah mungkin, atau gimana? Itu berapa hari itu Pak naik gunungnya? Paling susah? Iya. Paling tinggi? Paling tinggi, paling susah nggak? Enggak. Gunung tinggi tidak identik dengan susah ya. Yang paling berat, gunung yang paling berat menurut saya itu yang selama ini ya, itu Bukit Raya di Kalimantan Tengah. Bukit Raya tingginya hanya 2.200 meter, lebih pendek dari gunung Tangkuban Perahu, lebih tinggi sedikit lah. Tapi medannya luar biasa itu. 2 hari pertama nyusurin sungai, kemudian belasan kali nyeberangin sungai, ya gitulah ceritanya. Keren banget Pak. Kalau buat naik gunung tuh perlu skill apa Pak? Harus bisa lari berapa kilometer? Nah, yang pasti kondisi fisik ya. Jadi naik gunung itu tidak membuat sehat, tapi hanya orang sehat yang bisa naik gunung. Jadi supaya bisa naik gunung perlukan itulah. Jadi jangan dibalik, sehat dulu baru naik gunung gitu. Dan kesehatan itu bukan sesuatu yang bisa dirancang ya. Latihan fisik itu hanya satu aspek dari kesehatan. Ada banyak yang lain ya. Pola makan, kemudian juga latihan fisik yang konsisten ya, kemudian pola makan, dan jangan lupa satu lagi, istirahat yang 3 itu yang utama. Iya. Nah gitu. Nggak boleh tidur subuh ya Pak ya, berarti ya, nggak boleh ngalong. Boleh. Ini kalau kita lihat Pak Min ini sampai pakaiannya juga hari ini niat banget ya Pak ya, sampai pakai mahitala segala macam. Waduh.
anggota kehormatan. Ya, saya tanya, dashboardnya apa? Aduh. Tapi iya benar Pak, naik gunung itu ini ya Pak ya, banyak banget ngajarin tentang ini ya, aspek-aspek safety ya Pak ya, karena kan dari peralatannya juga ini ya Pak ya, perlu apa karabiner ya Pak namanya itu ya, dan lain-lain ya Pak. Nah, ginilah, saya cerita aja lah soal gunung ya. Nah, naik gunung, kemudian pekerjaan di kantor saya di pabrik, dan kerjaan di proyek sipil. Apa persamaannya? Nah, ada dua hal yang kalau banyak perbedaannya susah ya, tapi kalau persamaannya ada dua. Yang pertama, ketiga-tiganya dibutuhkan badan yang sehat. Ya. Dan yang kedua, tiga-tiganya dibutuhkan kesadaran akan keselamatan atau safety awareness. Gitu. Ya, cerita yang pertama dulu ya, kaitan masalah kesehatan ya, kaitan dengan kerjaan saya sekarang. Gitu ya. Ini fakta ya, yang agak memprihatinkan, bahwa dari lulusan SMA dan SMK yang kita tes, itu sekitar 60%, cukup 40%-an, itu gagal di tes kesehatan. Jadi, sudah psikotes, sudah wawancara dan sebagainya itu lolos, ternyata di tes kesehatan itu banyak yang gagal. Nah, kemudian di karyawan usia muda, maksudnya karyawan yang usia antara 20-30-an, itu ada rutin tes kesehatan ya. Juga banyak. Nah, masalah kesehatan itu apa? Itu penyakit yang dikenal sebagai penyakitnya orang tua. Diabetes, tekanan darah tinggi, ginjal, dan macam-macam kayak gitulah. Itu ada juga kejadian di karyawan kami. Umur 28 ada yang stroke. Umur 20-an ada yang kena masalah ginjal ya dan sebagainya. Nah, kita lihat di sekolah-sekolah yang jadi mitra kita lihat di SMA itu, ternyata pola hidup dan pola makan mereka sangat tidak sehat. Kita masuk ke kantinnya, kita cek kantinnya, nggak heran lah kalau timbul problema kesehatan. Makanannya itu makanan sangat nggak sehat, gorengan, junk food. Ini SMK di daerah yang kaya akan buah-buahan apa hasil bumi, itu nggak ada jual buah-buahan, adanya ya makanan kayak gitulah. Nah itulah kesehatan, masalah kesehatan. Jadi agak memprihatinkan ya. Kalau ini berlanjut, ini bisa menjadi yang serius untuk bangsa kita. Kalau generasi mudanya nggak sehat gitu. Nggak ada perusahaan yang mau menerima karyawan kalau karyawan sakit-sakitan. Iya, betul Pak. Nah, betul. Itulah kira-kira. Gimana Pak, ada tips and trik nggak supaya sehat di sana? Teorinya mungkin gampang ya, semua kita udah tahu ya. Tapi yang penting itu bagaimana dipraktekannya gitu loh. Pertama pola makan lah ya. Itu pola makan. Gimana coba? Pola makan yang sehat itu gimana? Ya, 3 kali sehari ya, jangan 5 kali sehari ya. Ya, itu makan yang cukup, kemudian bervariasi, bergizi, ya gitulah. Nanti butuh satu sesi sendiri ya tentang pola makan sehat ini ya. Kemudian yang kedua, olahraga. Olahraga yang konsisten. Betul. Standar kita ya di kantor itu 150 menit seminggu. Dan itu rata ya. Jangan Senin sampai Sabtu nggak ngapa-ngapain kemudian ujung-ujung Minggu olahraga maraton. Jangan. Rata. Iya. Betul. Jadi harus 4 sehat, 5 sempurna ya. Jangan 4 sehat, 5 boba ya. Ya. Nah, ini saya cerita sedikit tentang di kantor ya. Iya. Sekarang perusahaan tempat kami itu sangat concern terhadap kesehatan karyawannya.
Nah, kita ada program-program untuk karyawan, bukan punishment ya, tapi reward. Karyawan yang bisa berhasil menurunkan berat badan, itu dapat reward. Wah, Berhasil berhenti ngerokok, dapat hadiah. Soalnya karyawan nggak bisa dipaksa, ini jadi ada grup-grup yang masalah kesehatan, grup-grupnya, kemudian kita bentuk grup-grup untuk lari bersama, kemudian makanan di kantin kantor itu diganti juga dengan makanan-makanan yang menunjang kesehatan. Wah, awalnya diprotes itu, rame itu, tapi lama-lama bisa juga. Nggak cocok di lidah mungkin ya Pak ya. Kok hambar-hambar gitu ya. Dan Pak? juga misalnya itu ada grup-grup olahraga bersama. Nah, itu yang digalakkan di perusahaan udah bukan zamannya lagi ya. Kita zaman dulu kan kerja sampai nggak kenal waktu ya, sampai lembur. Ini kita justru digalakkan gimana pulang tepat waktu, efisien selama jam kerja, kemudian pulang tepat waktu, dan sisanya bisa buat olahraga, bisa buat keluarga gitu ya. Betul. Karena kalau karyawannya bahagia, perusahaannya juga bahagia ya Pak ya. Lebih baik perusahaan keluarkan uang sedikit buat reward, buat hadiah karyawannya yang sehat, daripada bayarin pengobatan karyawan ya. Betul Pak. Lebih baik mencegah ya daripada mengobati ya. Betul. Sehat itu murah kalau sifatnya preventif ya. Bukan pengobatan ya. Dan itu dengan adanya komunitas lari, komunitas olahraga itu akhirnya budaya olahraga itu terbentuk gitu. Ini kisah ya teman saya, satu pimpinan pabrik diajak lari. Pertama kali lari dia sekarang jadi ultramaraton. Jadi orang yang bisa lari di atas 42 kilo itu ultraman. Tapi itu bukan dalam waktu sehari, 2 hari atau sebulan. Dia itu mulai lari cuma bisa beberapa ratus meter ya. Dan itu pun kakinya udah pegel semua, udah mau pingsan katanya. Ini dia dengan konsisten, lama-lama bisa ikut 5 kilo, 10 kilo, akhirnya menjadi pertama kali ikut maraton, sekarang udah ultramaraton. Itu nggak ada yang instan ya. Kalau mau sehat, kita harus sabar dan ikutin irama badan. Kalau instan atau terlalu cepat malah nggak bagus. Nah, itu tentang kesehatan ya. Jadi pesan pertama untuk adik-adik mahasiswa ini, yuk sehat mulai sekarang ya. Mulai hidup sehat itu murah kalau sifatnya preventif ya. Pola makan yang sehat, istirahat yang cukup, tidur harus cukup ya. Usahakan tidur minimal 8 jam sehari. Banyak orang yang kurang tidur. Betul. Apalagi lagi liburan gini, ya udahlah. Maratoner itu, maratoner itu rata-rata tidur 9 sampai 11 jam. Nggak ada orang yang sakit gara-gara kebanyakan tidur. Ya. Betul. Kurang tidur ya bisa sakit. Kalau kebanyakan tidur nggak akan sakit lah. Adanya kalau kebanyakan tidur mungkin tugasnya agak kurang selesai aja ya Pak ya. Iya. Pengalaman. Aduh. Dulu gimana tuh Pak masa-masa waktu sipil itu ini tugas-tugasnya gitu itu terkontrol Pak? Atau salah kayak atau ada cerita menarik nih Pak di masa sipil dulu nih. Biasalah kalau tugas-tugas ya kita usahakan tepat waktu, asistensi, rasanya biasa ya kayak masih saya nggak tahu masih zaman sekarang ya. Ya kan sipil sama arsitek ya. Terus kalau aku lihat di GG ini Pak, Pak Min ini kemarin-kemarin juga sempat ngepost waktu masa mudanya ya Pak ya di kampus itu. Dulu kan masih gaya-gaya retro gitu ya Pak ya.
orangnya ada gitu. Oh, beda. Di mana, Mas? Di mana? Di IG, Pak. Di IG, di Instagram. Oh, Iya. di IG mungkin yang zaman waktu kampus itu, waktu masuk Mahitala mungkin itu. Iya. Ada yang waktu Mahitala, ada yang waktu naik gunung, ada yang di bengkel juga kayaknya ya, Pak, ya itu ya. Oh, yang bengkel itu kita support sekolah-sekolah SMK, Oh. kita memberikan itu masalah bantuan pendidikan gini loh, kembali lagi ke sekolah vokasi ya. Iya. Kalau sekarang itu kalau nggak dibantu dari industri, itu peralatannya ketinggalan zaman. Oh, oke. Makanya kita bantu dengan mesin-mesin atau kendaraan yang mutakhir untuk alat siswa-siswa gitu loh. Betul. Nah, prihatin loh, masa SMK ada yang elektronika ya, TV-nya TV tabung, amit-amit lah. Saya nggak tahu, berwarna itu, pernah tahu televisi hitam putih. Nah, alatnya seperti itu. Terus kita melihat di balai latihan alat kerjanya itu mesin jahit dayung gitu loh, yang kakinya tek-tek. Nah itu. Nah, kita salah satu bantuan kita ya berupa alat-alat, tapi itu bukan yang utama ya. Yang utama bantuan kita berupa ilmu dan budaya industri. Nah, sambil ngopi ya. Boleh, Pak. Silakan, Pak. Aduh. Terus gimana ini Pak? Karena kan dulu sipil nih Pak. Dulu menempuh pendidikan di sipil Unpar, terus kemudian tapi sekarang kan di Toyota ya Pak ya. Itu ada apa sih namanya? Mungkin ada ilmu-ilmu yang bisa ditarik gitu Pak. Garis lurusnya dari sipil sama dari otomotif gitu, mungkin ada yang samanya gitu. Sama-sama teknik ya. Tapi gini. Waduh, pertanyaannya jebak nih. Gini. Di sini kita nggak menjebak, Pak. Aman, Pak, di sini. Tapi ada satu pola yang sama ya. Dari sipil, kemudian ilmunya sih oke ya. Pola berpikir bukan ilmu dalam arti keterampilan teknis, tapi pola berpikir untuk menyelesaikan masalah di teknik. Teknik itu beda dengan ilmu sosial. Kalau teknik itu ilmunya sekuensial. Supaya bisa ngitung jembatan, kan harus bisa tahu mekanika teknik. Betul. Sebelum mekanika teknik, itu kan ada ilmu matematik, beda dengan ilmu sosial. Peruntukan pola seperti itu yang mungkin tepat di mana ya. Jadi bukan hanya ilmu praktisnya, yang lebih penting adalah pola berpikirnya. Nah, boleh diceritain nggak Pak Prof? Dari awal sampai bisa jadi ketua yayasan Astra. Mungkin panjang tuh ya kalau diceritain. Tingkat-tingkatnya aja lah Pak. Panjang. Tapi ini mengalir aja loh. Itu kita kalau sudah masuk ke sebuah perusahaan ya kemudian mengalir aja bersama dengan sistem, sempat pindah-pindah bagian ya kemudian sampai ke situ. Nah, tapi ada satu hal ya. Kalau tadi yang satu masalah kesehatan, masalah pola hidup sehat, apa persamaannya pekerjaan di industri, kemudian juga di teknik sipil dengan di vokasi. Masalah safety awareness, atau kesadaran akan keselamatan kerja, itu sesuatu yang penting, tapi seringkali orang kurang sadar ya di situ. Nah, itu pengalaman naik gunung itu. Kalau naik gunung atau semua ya, kegiatan outdoor ya, termasuk teknik, kita dilatih untuk memperhatikan keselamatan. Pay attention to detail. Selamat itu bukan masalah bad luck atau good luck ya, tapi by design.
Betul, betul. Nanti kalau di proyek atau di pekerjaan itu sama. Itu anu ya. Banyak yang nggak mengabaikan atau keselamatan itu. Nah, itu dulu pembukaannya. Jadi kalau apa persamaannya naik gunung, kemudian di pekerjaan yang sekarang, di pendidikan vokasi, dan juga proyek sipil, itu keselamatan, masalah keselamatan. Betul. Jadi ya nyambung lah ya Pak ya, nggak menyesal dulu ambil sipil ya Pak ya. Nah, ini itu semua mengajarkan di proyek ya. Di pekerjaan. Keselamatan itu by design. Jadi bukan masalah, dan kalau ada kecelakaan itu bukan masalah good luck atau tapi bagaimana kita membuat perencanaan yang detail. Coba naik gunung aja. Itu mulai dari alatnya, sepatunya. Oh ya, jangan loh. Gunung ada peralatannya ya. Jadi gunung yang bedanya seperti apa, itu kita mesti memperhatikan sepatu yang cocok, sepatu yang apa, kaos kakinya seperti apa, pakaiannya seperti apa. Ada medan yang perlu manjat tebing, enggak, ada curam. Kalau curam nanti peralatannya lain lagi. Itu kita rencanakan sejak awal. Demikian juga dengan proyek atau pekerjaan. Kemudian setelah detailnya, kemungkinan bahayanya di mana? Juga bahaya. Itu kayaknya udah dapat bocoran nggak? Lagi saya merayap di tepi, melipir di gunung itu kan sebelah kiri ada tali pengamannya dan ada, nah itu salah satu juga bahaya. Jadi kemungkinan bahaya di mana, kemudian kita mengantisipasi dan kita lakukan sesuatu untuk mencegah jangan sampai terjadi accident atau kecelakaan. Nah, itu cerita mengenai keselamatan ya. Nanti kalau kerja di proyek itu juga gitu. Jadi direncanakan yang baik semua ya dari awal sampai akhir. Tapi jangan cuma direncanakan doang ya, nanti jadi wacana, harus ada actionnya juga ya Pak ya. Nah, ini satu lagi. Setiap kali ada kecelakaan, accident, baik di proyek, di pabrik ataupun di alam bebas, kita selalu pelajari penyebabnya. Dan mayoritas penyebabnya adalah faktor human atau faktor manusia. Nah, faktor manusia itu bukan di Toyota ya. Faktor manusia itu bukan merupakan root cause yang sebenarnya. Selalu bisa kita gali lagi ada penyebab yang lebih dalam di balik itu. Jadi kalau faktor penyebabnya itu kecelakaan adalah manusia, kita lihat kenapa sampai kejadian itu. Apakah karena fisiknya dia, ini kalau beberapa proyek kejadian kecelakaan itu di dini hari ya, malam menjelang subuh. Nah, kalau itu kejadian di situ, kita bisa tanya, kenapa kok kejadian? Apakah secara fisik dia kecapean, tahan, atau dia skillnya kurang, atau dia makannya kurang gizi, kurang makan? Enggak, ya. Faktor makanan, ya itu loh, bisa dicari gitu loh. Nah, itu yang juga, jadi kalau nanti kerja di proyek ya, perhatikan kesehatan para karyawannya. Perhatikan apakah mereka mendapat istirahat yang cukup, gizi yang cukup, supaya betul-betul kalau di proyek atau di pabrik itu kondisi badannya itu fit. Sama dengan kita mau naik, jangan naik gunung dalam kondisi nggak fit, bahaya. Nah itu pentingnya menjaga safety awareness ya, keselamatan baik di apapun ya, baik di jalan, di proyek, di pekerjaan, apalagi di gunung. Jadi, nah gitulah kira-kira. Jadi hari ini
Pak Min ini banyak mengajarkan ini, bawa pesan-pesan buat teman-teman kita sekalian, buat yang nonton juga, mungkin lebih ke ini ya Pak, betul, aspek kesehatan dan keselamatan itu jangan sampai ditinggalkan ya Pak ya, jangan profit oriented tapi harus ini juga ya Pak ya, betul. Nah, dua hal itu memang sebelum COVID ya, dua hal yang kita kampanyekan di sekolah-sekolah yang kita bantu ya. Soalnya itu banyak itu jarang yang mendapatkan perhatian. Oke. Loh, profit ya profit, tapi kalau karyawan sakit atau sampai kecelakaan, biar profitnya bubar itu. Betul Pak. Iya. Loh, kecelakaan itu mahal. Iya. Kalau sampai ada korban itu urusannya panjang lah. Panjang lah, benar. Nggak di gunung, nggak di pabrik, urusannya panjang lah. Jangan amit-amit lah, jangan. Amit-amit. Iya Pak. Hari ini. Terus satu lagi, jangan. Satu lagi untuk bidang teknik sipil ya. Iya, mungkin ada satu pekerjaan bidang yang dibutuhkan di masa mendatang dan yang sampai saat ini safety inspector. Okay. Itu ada bidang pekerjaan yang safety checking gitu. Betul. Itu banyak dibutuhkan. Itu kalau perusahaan asuransi ngaudit perusahaan lainnya dibutuhkan safety inspector. Ini aman atau enggak? Dan itu menentukan asuransi itu cukup atau enggak, sum insured-nya cukup atau enggak, dan menentukan preminya besar atau enggak. Nah, masa setiap kali kita butuh tenaga seperti itu mesti datangkan dari Jepang, dari Singapura. Kenapa enggak orang kita sendiri dididik untuk jadi itu? Nah, itu terbuka bidang itu. Nah, itu aja dah. Nanti buat next-nya nanti kita sampaikan ke Pak Dodi mungkin ya, Dekan, supaya Pak Min jadi pembicara mungkin ya tentang safety. Boleh, ini bagus banget. Aduh. Boleh Pak Min, ini tinggal 5 menit lagi waktunya, paling pesan-pesan terakhir lah untuk para mahasiswa sekalian lah, untuk yang nonton mungkin, atau mungkin ada dosen juga mungkin ya yang nonton. Ada pesan dari Pak Min nggak? Iya, kembali dua hal itu ya. Iya. Jadi budayakan pola hidup sehat. Okay. Kesehatan itu murah kalau kita bisa preventif sifatnya. Makan yang sehat, sehari 3 kali, jangan lupa sarapan. Iya. Makan harus banyak ya, cukup ya. Harus banyak tapi jangan kebanyakan ya Pak ya, karena segala yang kebanyakan nggak baik. Nah, kemudian istirahat yang cukup, kemudian olahraga yang terukur dan cukup, rutin olahraga. Olahraga apa? Yang disenengin olahraga. Nah, kemudian yang kedua, perhatikan keselamatan, safety awareness. Keselamatan safety itu mahal, tapi kalau sampai tidak safety lebih mahal lagi. Betul. Kemudian apa tadi? Pengen naik gunung. Oh iya, kalau yang pengen naik gunung tidak ada kata terlambat ya. Teman saya itu umur 50. Dia targetnya naik 5 gunung di atas 5 meter dalam waktu 5 tahun. Ternyata dalam waktu setahun atau 2 tahun udah tercapai targetnya. Jadi kalau yang sekarang itu belum pernah naik, nggak ada kata terlambat kok. Betul. Mahitala selalu buka. Kalau mau tahu lebih detail mengenai gunung ya panjang, masuk Mahitala aja lah mungkin. Aduh, siap. Itu bisa tuh ya Mahitala. Aduh Pak, ya saya sekali. Tapi itu, dua hal itu, masalah pola hidup sehat dan perhatikan keselamatan. Terutama di jalan ya. Iya. Kendaraan, di apapun, di jalan, di rumah, maupun nanti panjang ceritanya deh. Keselamatan itu bukan hanya di gunung, tapi mulai dari rumah ya. Apakah di rumah ada alat pemadam kebakaran, desain rumahnya seperti apa, kemudian di jalan, dan juga nanti di tempat kerja, lagi di gunung. Nah, itu.
semua. Di gunung. Nanti mungkin Itu aja dah. ya ini sayang sekali waktunya karena terbatas juga ya Pak ya. Ini padahal masih banyak pasti Ya. sih Pak. Pasti nanti kita undang Pak Min lagi lah yang berikutnya ya Pak ya. Di kampus mungkin ya Pak nanti kalau udah COVID. Nanti kita akan sampaikan Pak. Pasti kita sampaikan. Karena kita pengen mengenalkan juga kan kepada teman-teman mahasiswa sekalian kalau lulusan sipil ini bukan cuma di sipil doang loh, ternyata bisa ada bidang-bidang lain juga emang ya serba bisa lah pokoknya gitu ya Pak ya. Betul. Iya. Paling Iya. kita mau mengucapkan terima kasih banyak Pak atas nama himpunan, atas nama IATS. Semoga Pak Min sehat selalu, panjang umur ya Pak ya. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi, bisa naik gunung bareng ya Pak ya. Amin. Ayo. Iya, oke. Buat teman-teman yang di rumah yang nonton, Oke. terima kasih banyak, sehat selalu. Jangan lupa channel YouTube-nya di-like dan di-subscribe. See you di obrolan si anak sipil berikutnya. Thank you teman-teman semuanya. Oke. Makasih. Yuk, makasih ya.